Dan ketika sebuah data sampel yang kalian miliki itu akan diregresi, itu banyak, sebagian besar metode regresi itu mengharuskan diasumsikannya data itu terdistribusi normal. Nah, kayak gitu. Terus apalagi ya, beberapa distribusi peluang yang kontinu juga sebenarnya bisa dijadikan distribusi normal dengan beberapa ketentuan yang nanti kita pelajari. Itu ya. Udah di-download kan? Saya belum bisa. Belum. Udah di-download, bisa dilihat. Saya juga akan membuka PowerPoint yang sama. Nggak bisa sih. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Ya, di pertemuan ke-6 ini tujuannya bisa dilihat sendiri. Kita ya cukup banyak, tapi menurut saya ini cukup mudah sih. Semoga menurut kalian seperti itu juga ya. Ya. Jadi distribusi normal itu apa? Sebenarnya distribusi normal itu distribusi yang memiliki fungsi seperti ini. Fungsinya seperti ini. Gitu, di mana dia itu merupakan density curve. Density curve itu memiliki luas area di bawah kurva ini sama dengan 1, dan kurvanya tidak mengarah. Jadi untuk tinggi kurva atau sebenarnya fx-nya ya, fx-nya gitu, itu dia selalu bernilai positif. Nah, kurva distribusi normal ini memiliki mu atau rata-rata data, rata populasinya itu paling banyak di dalam data. Kalau misalnya rata-ratanya sudah di tengah dan memiliki nilai paling banyak ini, sudah bisa dipastikan bahwa modusnya juga paling banyak. Artinya modusnya juga sama dengan rata-rata. Itu yang simetris seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai peluang, kita bisa cari luas area di bawah kurvanya. Pada pertemuan sebelumnya juga pernah saya contohkan ya bagaimana kita mencari peluang dengan cara menghitung luas area di bawah kurva. Sama kayak gini, misalkan yang sebuah rumah memiliki voltase 124,5 hingga 125 voltage. Nah, itu kita bisa cari luas daerah di antara 124,5 sampai 125 ini. Ternyata luas areanya adalah 0,25. Berarti peluangnya bisa kita katakan 25% rumah memiliki tegangan lebih dari 124,5. Nah, sebenarnya tadi kan udah saya bilang ya, rata-ratanya itu berada di tengah. Nah, untuk mencari luasnya itu sebenarnya sudah distandarkan menggunakan tabel Z, namanya tabel Z normal. Nah, itu menggunakan distribusi normal yang standar. Jadi bukan distribusi normal saja di mana mu-nya terletak di tengah. Namun mu-nya atau rata-rata populasinya juga harus bernilai 0. Sehingga untuk mencari luas di bawah kurvanya, kita dapat menggunakan tabel Z atau tabel normal yang sudah dibakukan tersebut. Nah, untuk standar distribusi normal, seperti yang saya sebut tadi, rata-ratanya itu bernilai 0 dan ya
deviasinya bernilai 1. Karena Z itu nilai normalnya ya, sama dengan X min mu per standar deviasi. Sehingga jika mu-nya 0, gampang ya Mbak. Sehingga kalau mu-nya 0 dan standar deviasinya 1, artinya si data tersebut sudah standar, distribusi normalnya sudah standar, maka Z akan sama dengan X. Jadi nggak perlu dirubah-rubah lagi dan kita bisa langsung mencari luas daerah di bawah kurvanya. Nah, luas daerah di bawah kurva itu gimana? Kayak gini. Kayak tabel yang ada di slide ini. Jadi tabelnya itu sendiri terdiri dari 2 ya. Ada 2 tabel. Ini 1, kemudian ini 2 gitu. Nah, di tabel yang pertama, teman-teman bisa melihat angka Z yang paling sebelah kiri itu bernilai negatif. Sementara di tabel kedua itu bernilai positif. Nah, perhatikan bahwa tabel ini merupakan luas daerah di bawah kurva secara kumulatif. Jadi yang sebelah kiri tersebut adalah angkanya, angka Z dan digit pertama di belakang koma. Sementara yang atas ini, yang atas kepala, digit kedua di bawah koma. Jadi nilai Z itu adalah satuan dengan 2 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma yang di sebelah baris ini, vertikal ya. Kemudian angka keduanya horizontal gitu. Nah, badan-badannya si tabel ini yang seperti ini kan titik, 7324 ya saya. Titik, 7324 itu berarti 0,7324. Artinya, misalkan kita mencari nilai Z untuk 0,62 gitu. Ini bacanya gitu ya, 0,62. Luas daerah di bawah kurva nilai Z sebesar 0,62 yang kurang dari 0,62, nih ya, lihat daerah yang diarsir. Kurang dari 0,62 adalah 0,7324. Atau bisa kita bilang bahwa pada data tersebut peluang nilainya kurang dari 0,62 adalah 73,24%. Gitu. Sama aja kalau misalnya mencari yang negatif. Nah, misalnya gini, 0,624, 0,62. 0,62 adalah 0,2709. Itu jadi peluang nilai atau data yang berada di bawah negatif 0,62 adalah 27,09%. Jadi kalau boleh digambarkan di dalam kurva normalnya, 0,27 itu segini. Sementara 0,7324 itu segini. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Sebuah penelitian melihat titik beku air, apakah 0 derajat atau tidak. Penelitian dilakukan pada sampel besar, di mana ditemukan bahwa rata-rata titik beku air adalah 0 derajat dan standar deviasi adalah 1 derajat. Dari soal ini udah bisa ketahuan ya, bahwa data yang didapatkan berdistribusi standar normal karena rata-ratanya 0, kemudian standar deviasinya adalah 1. Jadi ketika ditanya sebuah
titik dalam soal, kita nggak usah lagi konversi ke nilai Z, tapi bisa langsung baca tabelnya. Jika diasumsikan data tersebut tersebar normal, berapakah peluang bahwa titik beku air berada di bawah 1,27 derajat? 1,27 derajat sudah merupakan nilai Z. Sudah merupakan nilai Z, sehingga kita bisa langsung lihat berapa luas daerah di bawah kurva standar distribusi normal dengan Z-nya 1,27, 1,2, kemudian 7. Ya. Ternyata 0,898. Sehingga peluang titik beku air berada di bawah 1,27 derajat adalah 89,80%. Itu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Kok Jundi nggak bilang, saya sih enggak, Bu. Gitu. Lanjut aja, Bu. Oh ya, lanjut ya. Seperti ya, satu seperti itu. Nah, terus ini yang nilai negatifnya. Berapa peluang bahwa titik beku air berada di atas negatif 1,23? Karena dia yang ditanyakan negatif, pasti kita melihat di mana? Di tabel yang berdistribusi, tabel Z yang negatif ya, yang kirinya negatif. Nah, kita cari min 1,2. Kemudian 0,03. Ternyata hasilnya adalah 1,093. Nah, tapi ingat nilai 0,1093 ini adalah nilai di bawah negatif 1,23. Nah, ini kan 1,093. Ternyata yang ditanyakan soal adalah di atas negatif 1,23. Maka caranya seperti biasa, karena dia adalah density curve itu jumlah luas area di bawah kurvanya sama dengan 1, atau peluang itu memang jumlahnya 1 ya. Peluang itu di mana-mana nilainya min 1 sampai 1. 1 paling banyak sigma peluang dari sebuah kemungkinan, sebuah sebaran sampel. Nah, maka luas area di atas min 1,23 adalah 1 dikurang luas area di bawah min 1,23. Dapatlah hasilnya 8907. Jadi 89,07% titik beku air di atas min 1,23. Nah, kayak yang saya bilang kemarin, kalau saya sih nandainnya, misalnya ada rata-rata ya udah jelas kan, rata-rata di kurva normal ini kan paling banyak. 0 derajat rata-ratanya. Berarti kalau soalnya bertanya untuk di 1,7 di bawah 1,27 pasti peluangnya lumayan besar ya. 89,8. Gitu juga kayak gini. Dia nanya untuk berapa sih peluang bahwa titik beku air di atas negatif 1,23. Rata-ratanya aja udah di atas negatif 1,23. Berarti pasti kemungkinannya besar. Apalagi kalau dibatasin 2. Kayak gini misalnya. Gininya berapa? Mungkin lebih besar lagi nih, kayak gini ya. Berapa peluang titik beku air berada di antara negatif 2 dan 1,5. Nah, caranya gimana? Karena ada 2 batas, sementara tabel Z itu berbicara tentang kumulatifnya, maka kita harus mencari di 2 area. Jadi kita cari dulu peluang Z
kurang dari batas atas, batas bawah kayak batas atas deh, terserah dia deh, min 2 sampai 1,5. Dia cari dulu yang negatif 2-nya. Ternyata didapat luas daerahnya adalah 0,0228. 0,228 itu ini. Ini yang nggak termasuk ya. Kemudian kita cari lagi batas bawahnya. Peluang Z kurang dari 1,5 derajat. Nah, cari luas daerah diantaranya dengan cara mengurangi luas daerah si batas atas. Sampai sini kan berarti dia sebenarnya. Dikurangin luas daerah batas bawah. Ini dikurangi. Dapatlah daerah ini. Coret terus. Nah, jadi peluang bahwa titik beku air berada pada negatif 2 derajat hingga 1,5 derajat Celcius adalah 0,9332 dikurangin 0,0228. Hasilnya adalah 0,91,04%. 0,4. 0,4. Jadi 91,04 peluangnya, persen peluang bahwa titik beku air itu berada di antara min 2 dan 1,5. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa nanya juga ukuran pemusatan melalui kurva normal. Jadi, kalau ditanya berapakah persentil 95 jika data berdistribusi standar normal. Jadi persentil 95 pasti 95% ke bawah, gitu kan. Berada di bawah data tersebut. Dia batas ke 95 kan. Dia batas ke 95, andai si daerah ini dibagi jadi 100 gitu. Ceritanya berarti luas daerahnya 0,95. Nah, caranya gimana? Kalau ditanya seperti itu, berarti diketahui bahwa peluangnya itu atau batasnya itu 95%. Sehingga luas daerahnya itu yang diketahui 0,95. Kita carilah di tabel ini angka 0,95 atau yang mendekati ini ya. Nih. 0,9505. Itu yang paling mendekati 0,95. Nah, baru kita tentukan berapakah nilai Z-nya. 1,65. Digit keduanya 5 ya. Nah, ini 1,645 ini kayak coba kalian tes di Excel gitu deh. Jadi memang udah kayak bakunya nilai 95%. Jadi kalau nanti main regresi ya, regresi itu dia pakai tingkat kepercayaan atau alfa 95% seringnya bilang gitu. Nilai Z untuk regresi di 95% itu seringkali, bukan seringkali, memang kayak sudah dibagukan gitu 1,645 yang paling rincinya. Tapi kalau kalian pakai tabel Z ini aja, itu di soal atau di mana tulisnya sesuai tabel Z ini aja, jadi 1,65 aja gitu, nggak usah 1,645. 1,645 itu kayak pengetahuan umum kalau alfanya 5%. Alfa belum belajar ya, bentar aja. Kalau areanya 95%, maka Z-nya 1,645. Nah, ini dia minta cari berapa nilai Z untuk 25% teratas dan 25% terbawah. Jadi kalau ada kurva gitu, ininya 2,5%. Persen ya.
Ininya juga sama, maka dia nyari nilai ini dan ini. Gitu ya. Karena yang langsung dicari itu di batas bawah, yang langsung ketahuan, kita lihat aja dulu yang 0,025 batas bawah. Ini ya. Ternyata min 1,96 ya. Berarti, ngomongnya gimana? Salah nih. Berarti 2,5% nilai terbawah berada di bawah nilai negatif 1,96. Oke. Ini, oh ini udah. Nah, terus kita harus mencari batas atasnya yang ini 0,025 ke atas juga, atau 2,5% teratas. Nah, karena tabel Z tadi berbicara tentang kumulatif, luas area kumulatif, maka kita kurangkan dulu 1 dikurang 0,025. Hasilnya 0,975 ya. 0,975 itu berapa nilainya? 1,96. Oke. Nah, jadi udah jadinya nggak sih? Oh, nggak ada. Ya udah ini. Jadi 2,5% data teratas berada di atas nilai 1,96 gitu. Nah, tadi kan itu kita berbicara tentang apa tadi? Standar distribusi normal. Nah, semua nilai X atau semua data yang tidak memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 harus kita jadikan data yang memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Caranya gimana? Setiap angka dalam data yang tidak memiliki rata-rata dan 0 dan standar deviasi 1 itu, kita kurangkan rata-ratanya dan standar deviasinya. Tuh. Jadi nanti ada nilai misalnya X, 2, 4. Pernah kan ya di Excel saya mau buat itu pakai Excel gitu, mau cari nilai Z-nya. Nah, itu bisa aja dicari dengan cara dicari nilai Z-nya gitu maksudnya. Nah, ceritanya misalnya ini, ntar temukan Z berapa jika rata-ratanya dia diketahui dan standar deviasinya dia diketahui. Caranya dengan data dikurangin rata-rata dan standar deviasi. Nah, ketika itu kita lakukan, maka distribusi yang tadinya normal saja menjadi standar normal. Baru kita bisa melihat lagi ke tabel Z gitu. Jadi semua angkanya dalam bentuk Z. Ini ya contoh. Muatan sebuah taksi air maksimal 3.500 pounds. Ini contoh di buku Triola kayaknya. Rata-rata berat penumpang itu 140 pounds. Terus kita anggap kita mau ngambil sampelnya jika semua penumpang dianggap laki-laki, di mana berat laki-laki rata-ratanya itu 172. Nah, berarti pakai yang ini. 172 pounds dan standar deviasinya 29 pounds. Jika dipilih secara random penumpang laki-laki, berapa peluang beratnya kurang dari 174? Gitu. Rata-rata laki-lakinya ini 172 ya, jadi kayaknya lebih dari setengah lah, 50% gitu. Nah, sekarang data dulu, mu-nya 172, si laki-laki, kemudian standar deviasi lakinya 29. Nah,
ini kan tidak normal, tidak standar ya, tidak standar normal. Sehingga data yang kita punya ini harus kita susun dulu dalam bentuk yang standar. Caranya tadi gimana? Dikurangin mu dibagi standar deviasi. Dapatlah nilai Z. Z-nya berapa? 0,07. Balik lagi tadi ke tabel. Mana sih? Kok hilang? Hilang ya? Balik lagi tadi ke tabel, tabelnya 0,07. Nggak kelihatan ya? 0,07 nih ya. Nggak bisa nulis dong. 0,07 ternyata 0,5279. Aduh jadul. Terus 0,5279. Jadi, gimana ngomongnya? Jadi, peluang beratnya laki-laki tadi yang dipilih secara random kurang dari 174 adalah 52,79. Kalau peluang laki-laki yang dipilih random lebih dari 174, artinya 1 dikurang ini aja ya. 1 dikurang ini aja ya, jadinya ini. Gitu. Yang penting teliti aja, lihat apa yang dimauin soal. Ngantuk, Ada pertanyaan? Saya nggak ngantuk. Nggak ada kayaknya ya. Terlalu mudah. Ya, lanjut ya. Terus ditanya lagi, berapa berat laki-laki 0,5% terberat yang naik taksi air. Artinya, dia nanya berapa batas 0,5% data teratasnya. Berarti dia nanya nilai X-nya. 0,5% itu berapa? 0,005. Gitu ya. Jadi, kita lihat dulu area yang di luar 0,05 ini. Karena tabel Z tadi balik lagi apa? Kumulatif. 1 dikurang 0,005 sama dengan 0,995. Nilainya berapa? 0,995. Nih ya. Ternyata nilainya 2,575. Lihat. Dia nyarinya pakai Excel nih. Soal. Kita mau nyari manual juga. 995 ada nggak sih? Terlalu semangat. 2,5 ya tadi ya. 0,995. Nih ada banyak nih. Nih ada banyak ya. Pilih aja satu nggak apa-apa. 9951. Saya misalnya mau pilih ini ya. Atau kalian mau pilih di antara ini juga nggak apa-apa nih. 0,9949 dan 0,9951. Makanya yang tadi 2,575. Tapi even kalian buat 2,57 atau 2,58 juga nggak masalah sih. Ini pas banget 9950 berada di antara ini ya. 495051. Kalau lebih spesifik apa sih? Lebih detail kayak gitu juga boleh. Jadi 2,575. 75 ya, antara 7 dan 8.
Mana sih? Belum ya. Nah, ini 2,575. Nah, ini ingat tadi datanya, ini sama soalnya seperti sebelumnya, datanya belum berbentuk standar. Sehingga yang kita dapat dari tabel itu baru nilai Z. Kita akan kita akan konversi ke bentuk nilai X. Tadi balik aja ke rumus yang awal. Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Standar deviasinya ganti angka, berarti yang ini kita kan mau. Ini kali silang gitu ya, waktu sekolah. Z kali ini ditambah mu. Itu dapat nilai X. Nah, ternyata nilai X-nya berapa? Ternyata nilai X-nya dapatlah 246,675 ceritanya. Maka kita bulatkanlah ke atas menjadi 247. Kesimpulannya, jadi berat 99,5% laki-laki yang naik taksi air beratnya di bawah 247 pounds atau batas 0,5% terberatnya yang naik taksi air itu adalah lebih dari 247 pounds. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Jundi, ada pertanyaan kamu, Jundi? Belum, Bu. Masih Belum bisa ya? ditanya. Oke. Ya, lanjut. Sekarang central limit theorem. Central limit theorem ini apa? Central limit theorem ini teori yang mengatakan bahwa ketika ada sebuah populasi, kemudian kita ambil sampel beberapa dari populasi tersebut, maka rata-rata si sampel yang kita ambil itu akan sama, mendekati atau sama persis dengan rata-rata si populasi semakin besar mengikuti ukuran sampel yang kita ambil. Paham nggak? Jadi kalau misalnya kita ambil sampel dari sebuah populasi dengan rata-rata berat 50 kg, maka rata-rata populasinya juga seperti itu atau mendekati selama sampel yang kita ambil itu cukup dalam jumlah yang besar, cukup cukup memenuhi si populasi tersebut, misal. Dan ini akan mengikuti besarnya sampel. Jadi semakin banyak sampel yang kita ambil, maka dia akan semakin mendekati rata-rata si populasi. Itu juga. Nah, jadi central limit theorem ini menganggap bahwa rata-rata yang kita ambil akan sama dengan nilai mu-nya. Itu. Ini tuh asumsi yang sudah central limit theorem ini kayak apa ya? Teori yang dijadikan asumsi di banyak tempat. Jadi ketika kita mau cari rata-rata sebuah populasi yang nggak diketahui, kalau diketahui sampel, maka kita anggap aja rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan central limit theorem gitu. Nah, tapi standar deviasinya tidak sama. Standar deviasinya akan menjadi standar deviasi si populasi dibagi akar sampel yang diambil. Nah, ini central limit theorem ini dipakai untuk soal-soal dalam peluang normal. Nah, kayak gini ya contohnya.
Oh, ini yang kayak tadi ya. Berapa peluang bahwa jika seorang pria terpilih beratnya lebih dari 175? Nah, dia kalau satu orang kan seperti ini ya yang terpilih. Oh, Z. Oh ya, Z. Kita cari dulu nilai Z-nya 0,1. Kemudian 1 dikurang 0,5398. Berarti 0,5398 ini adalah luas tabel di bawah kurva di mana Z-nya 0,1 gitu ya. Sehingga berat laki-laki yang lebih dari 175 adalah 46,02%. Nah, itu kalau satu orang. Ya, itu kalau satu orang. Nah, contoh berikutnya adalah kita pakai central limit theorem itu. Berapa peluang jika dipilih 20 laki-laki si 20 laki-laki ini akan punya berat rata-rata lebih dari 175 pounds. Tadi kan si taksi airnya hanya mampu menampung berat 3.500 pounds. Kalau dia akan memasukkan 20 orang, berarti rata-rata berat mereka harus 275 pounds, karena 175 kali 20 sama dengan 3.500. Jadi, kalau beratnya lebih dari 175 pounds, maka si taksi tidak akan mampu untuk berjalan berjalan karena keberatan gitu misalnya. Nah, kita akan mencari berapa sih peluang si taksi ini overload. Oke. Berapa peluang si taksi ini overload. Nah, semuanya sama kecuali standar deviasinya. Standar deviasinya kita rubah jadi standar deviasi per akar N atau akar jumlah sampelnya. Jadi otomatis nilai Z-nya berubah yaitu 0,46. Dan di sininya juga berubah ya nih, lihat ada tanda X bar sama dengan 175. Tadi X doang ya, karena kayak ambil random satu orang aja gitu. Mungkin sebenarnya sama. Cuman kalau akar N-nya diambil satu doang, ini kan akar N ya. Karena itu satu doang, jadi kayak diabaikan gitu kan standar deviasinya. Oke, ternyata luas daerah di bawah tabel Z-nya adalah 0,6772. Jadi kalau kita nyari berapa kemungkinan X bar-nya lebih dari 0, lebih dari 175 berarti di 1 dikurang 0,6772. Dapatlah 0,3228. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa si taksi air akan overload alias lebih dari 3.500 ketika diisi 20 laki-laki, peluangnya adalah sebesar 32,28%. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya teorinya adalah kita harus mengambil sampel dengan pengembalian. Dengan pengembalian, misalnya kayak bola ya dalam keranjang, itu ketika kita ambil satu bola, itu asumsinya bola tersebut dikembalikan lagi, kemudian punya lagi peluang untuk terambil. Nah, itu konsep dasar peluang besar, karena yang dengan pengembalian itu membuat peluang di setiap pengambilan akan sama dengan peluang pengambilan sebelumnya. Saya ngambil bola merah pada pengambilan pertama adalah 1/6.
kedua juga akan 1/6. Tapi kalau dia tanpa pengembalian, itu udah beda. Nah, makanya kalau di soal ada yang soal dinyatakan tanpa pengembalian, standar deviasinya harus ada faktor koreksi. Faktor koreksinya itu sebesar 5% dari populasi. Caranya jumlah populasi ini dikurang jumlah sampel dibagi jumlah populasi kurang 1. Kemudian diakarkan dikalikan dengan standar deviasi X bar yang biasa. Gitu. Nah, kemarin binomial didekati oleh Poisson. Sekarang sebenarnya binomial itu juga bisa didekati dengan normal. Binomial itu memang labil, dia mau didekati siapapun. Jadi si binomial ini, diskret yang lain sebenarnya juga bisa ya, tapi di sini saya ajarkan, saya batasi dengan binomial saja disuruh. Salah deh gambarnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, kemarin kan kalau binomial sebenarnya kayak diskret kan, kayak artinya ada histogramnya gitu. Gini kan. Nggak sabar. Nah, bayangkan ketika histogram ini semakin rapat gitu, semakin rapat, terus aja gitu ya. Lama-lama dia akan seperti membentuk kontinu, membentuk garis yang kontinu, nggak diskret lagi. Sehingga syarat binomial itu bisa didekati oleh sebaran normal adalah dia punya sampel yang besar. Sampelnya cukup besar nih. Terus sampel besar itu ntar ditanya berapa misalnya. Sebenarnya relatif ya. Cuman ada yang mengatakan itu lebih dari sama dengan 30 sudah disebut sampel besar. Gitu. Terus ada syarat kedua juga. Syarat kedua, nih, jumlah sampel dikali peluang sukses dan jumlah sampel dikali peluang gagal, kedua-duanya lebih besar dari 5. Artinya apa? Berapapun besar kecilnya P dan Q ini, yang penting N-nya besar kan. N-nya besar, jumlah sampelnya besar. Maka kalau lebih dari 5, udah bisa untuk pakai normal. Terus caranya pakai normal gimana ya? Sama aja, kemarin kan saya udah jelaskan ya, mu-nya si binomial itu adalah N kali P. Nah, tinggal di normalnya diganti aja, mu-nya itu NP. Dan standar deviasinya siapa dia? Si binomial itu kan NPQ. Akar NPQ. Maaf, ragamnya kan atau variansnya binomial itu NPQ ya. N kali P kali Q. Maka standar deviasinya juga tinggal akar dari variansnya binomial. Oke. Nah, tadi itu binomial adalah nilai yang diskret, sementara normal adalah nilai yang kontinu. Sehingga untuk menentukan nilai X atau Z, si normal yang menjadi pendekatan binomial itu, angka X dan Z-nya harus koreksi 0,5. Karena nilai eksak, ingat nggak yang pertemuan kemarin saya bilang, nilai eksak dari
angka di garis kontinu, itu peluangnya sama dengan 0. Jadi nggak ada misalnya peluang X kurang dari sama dengan 4. Itu sama aja kalau kita di kontinu, kita akan baca peluang X kurang dari 4. Tidak pakai sama dengan. Gitu. Nah, caranya adalah seperti ini. Anggap ini adalah nilai X yang ditanya. Bila X bertanya, setidaknya 8, berarti kan lebih dari sama dengan 8. Setidaknya 8. Lebih dari sama dengan 8. Maka, di kurva X-nya, kalau kalian akan mencari nilai Z, X yang dimasukkan itu 7,5. Ya kan? Gitu dong. Kalau mulai dari 7,5, berarti ininya diganti nih gini. X sama dengan, kok sama dengan sih? Ya udahlah. X lebih dari sama dengan 7,5. Jadi dikurangin dulu 0,5. Jadi kalau kita nyari lebih dari sama dengan 7,5, maka si 8 masuk kan? Oke. Nah, kemudian lebih dari 8. Lebih dari 8. Berarti 8-nya nggak masuk kan? Berarti lebih dari 8,5 tapi nulisnya. Tapi yang nulis di continue-nya lebih dari 8,5. Gitu. Itu aturan dari di continue ke discrete. Kalau kurang dari sama dengan 8, 8-nya masuk. 8-nya masuk ya. Jadi mulainya dari 8,5. Kemudian kurang dari 8, berarti nyarinya 7,5. Nah, yang bingung, kalau tepat 8, kalau dia ngomong X sama dengan 8, maka di tabel continue-nya harus cari 2 ini, antara 7,5 dan 8,5. Oke. Pokoknya main di koreksinya itu antara 0,5 sama dikurang atau ditambah 0,5. Oke. Selesai. Ya, ada pertanyaan nggak? Yang terakhir tadi Bu, itu misal apa ya, kurang dari sama dengan 8 kayak gitu, nanti tetap pengurangan atau pertambahannya tetap 0,5 Bu. Pengurangan gimana sih? Ya, ini Oh, yang tadi loh Bu, slide yang iya, terakhir. tahu. Enggak, ini maksudnya PowerPoint saya kenapa? Oh, ini. Kenapa gimana, Jundi? Yang itu tadi kan enggak. Ini Ya, yang diikutin itu. aja. Jadi kalau misalnya di binomial itu dia nanya lebih dari sama dengan 8, berarti kalian ikutin yang atas ini ya. Jadi ini emang udah aturan bakunya. Misalnya di binomial nih, setidaknya 8, berarti lebih dari sama dengan 8. Berarti untuk mencari nilai Z-nya atau didekati dengan Z normalnya, kalian carinya 7,5 ini. Ini kan lengkap nih kan tandanya lebih dari sama dengan 8, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama tepat. Kamu yang bingung yang mana ya? Enggak, misalnya kalau ini tidak 8,1 misalnya kayak gitu Bu. Itu tetap Oh, tetap 0,5 iya. Oh, ya. Berarti berapa tuh? 7,6 ya? 7,6. Iya. Faktor koreksinya 0,5 aja. Tidak ada 0,05 gitu, enggak ada. Lagi enggak? Iya, hari ini saya tuh berencana ngajar aja ya. Saya berencana ngajar aja nanti
kita fokus di kuis dan kita fokus di soal kali ya. Ada soal kali ya. Tapi saya ngasihnya soal banget. Ya kuis kayak biasa aja gitu. Soalnya kelas sebelumnya minta kuis itu aja, kuisis aja. Atau kalian mau kuis tertulis? Pilih mana? Enakan kuis sih, Bu. Enakan apa gampangan? Jadi, ya kuisis deh. Ya, jadi kuis sama mungkin saya perlu nih. Ya udah kuisis aja deh. Sama tambahan soal dikit-dikit ya. Nah, itu aja sih saya mau ngasih. Itu kan kayak nggak perlu pertemuan apa kayak tatap muka gitu ya. Kecuali kalian ingin bertemu saya terus. Jadi ganti kalau ganti hari kelas sebelumnya tetap Sabtu nggak apa-apa. Tapi saya cuman ngasih tahu hari itu kuis doang dan saya akan memberikan soal latihan, bukan soal UTS. Kali ada soal UTS di dalamnya. Karena kita tidak pernah tahu. Oke? Jadi tetap hari Sabtu ya kelas ini ya. Sabtu. A ganti, B tetap, C diskusi dulu, D ragu-ragu. Halo? Diskusi dulu paling, Bu. Oh ya udah. Ntar kabarin saya ya. Tapi mungkin kalau kalian mau ganti Jumat doang sih saya. Ya gitu aja. Terus saya lagi yang nanya, dari 6 pertemuan ini yang paling susah itu pertemuan keberapa? Bagian peluang, Bu. Peluang Apa ya? lagi. Waktu kalau misalkan lihat soal teman-teman kan kadang kan teman-teman di kelas sama tuh bagi-bagi soal gitu. Tapi aku lihat kenapa susah gitu. Yang bagian. Oh, ada soal. Ya udah bahas itu aja pertemuan terakhir nggak apa-apa. Oh ya. Iya, Bu. Nanti saya kumpulin dulu soalnya. Oke. Terima kasih, Bu. Jangan soal aja dong sekalian jawabannya. Belum ada, Bu, jawabannya. Oh, belum ada. Peluang emang abstrak sih. Udah abstrak nggak dipakai lagi di tesis. Peluang ini saya juga bingung sih, apa kayak RPS-nya teman-teman STAN itu. Peluang itu jadi memang dasarnya statistik itu kan peluang ya. Kalau kita belajar sebuah ilmu itu dasarnya harus kuat dulu. Nah, tapi karena banyaknya teknologi sekarang lah, karena banyaknya tools-tools statistik yang membantu gitu, udah ada macam-macam ya tools statistik. Jadi intinya di statistik itu kan dipakai sebagai metode riset. Statistik itu kan untuk metode riset di semua jurusan. Kalian periksa aja semua jurusan apapun pasti ada statistiknya lah. Kayak harus ada lah. Apapun riset yang mereka kerjakan, ada perhitungan datanya, ada metodologinya seperti apa, atau ketika mencari sampel juga pakai metode statistik gitu. Di situ pentingnya statistik. Nah, peluang tuh memang dasarnya berpikir statistik. Tapi ketika data diolah menggunakan tools, peluang itu jadi kayak seakan terabaikan gitu dan kita harus tahu mengenai lebih dalam mengenai regresi ketimbang metode sampel
ketimbang peluang. Itu kenapa saya tidak terlalu suka gitu sama peluang. Karena banyak ilmunya, tapi tidak banyak aplikasinya. Jadi saya kurang suka yang ilmu yang kayak gitu. Tapi kalian harus suka sekarang sampai UAS lah. Sampai UAS suka dulu. Enggak deh, sampai UTS ya. Sampai UTS peluangnya, setelah itu udah nggak ada lagi. Adanya yang lebih susah. Kayak ditelan-telan aja. Misalnya kalau ada soal, kayak kalau saya sih berusahanya menghafalkan aja tuh cara, kalau ada soal seperti itu kita harus selesaikan seperti apa. Kemudian kata-kata kunci yang ada di soal itu apa. Kayak gitu aja. Kan juga bisa. Apalagi kalian itu ya, jarak jauh ya. Jadi mau pakai Excel, mau pakai kalkulator, mau pakai apa kek, tools apa, bisa kalian pakai sebenarnya. Lebih gampang lah. Gitu aja. Ini udah ya? Ini yang tadi juga. Halo? Ya, Bu. Oh, tadi saya keluar ya? Enggak. Iya, keluar. Ya. Iya, Bu. Oh, nggak tahu internetnya itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Bu. Iya, mana tuh? Kalau misalnya yang peluang Poisson tuh kita taunya kita pakai Poisson sama binomial itu dari mana? Peluang terkecil yang kita bisa pakai Poisson tuh berapa ya standarnya? Baru kita pakai Poisson. Iya, kan kalian tahu ya kalau Poisson, kalau binomial itu berarti ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Mau pakai, terus kalau binomial sebenarnya juga bisa didekati Poisson kalau ada rata-ratanya, atau nggak ada rata-ratanya kan juga bisa ya, N kali P. Itu terserah. Tapi kalian tahu kan kalau Poisson itu ada masanya, ada T-nya, ada waktunya. Jadi ada pengamatan waktunya. Jadi selama 1 bulan diamati bahwa mesin rusak 2 kali sebulan. Gitu. Peluangnya kecil kan selama sebulan 2 kali. Atau waktu yang digunakannya juga nggak terlalu, ada waktu, ada rata-rata. Itu sih kuncinya, waktu sama rata-rata. Udah bisa ditangkap belum? Pokoknya ada waktunya, ada rata-ratanya, itu bisa pakai Poisson gitu. Poisson. Berarti kalau udah ada waktu rata-rata, walaupun kayak peluangnya tuh gede, misalnya kayak 0,0 apa 0,5, kita tetap pakai Poisson ya, Bu?
Karena puasa dibilangnya karena peluangnya kecil. Dan Iya, nilai biasanya peluangnya kecil sih. 0,5. Ya, kalau ada jangan sih. 0,5 itu berarti pakai binomial aja ya, Bu? Iya, pakai binomial aja. Standar kecil itu berapa, Bu? 0,05 atau berapa? Ya? Waktu itu saya sih pernah nemu soal 0,25 aja udah dia minta Poisson. Jadi kalian lihat-lihat soalnya juga. Kalau di soal udah terstate minta Poisson gitu, ya kerjain aja pakai Poisson gitu. Kan ada kan soal-soal yang bilang ini berdistribusi gitu kan. Standar itu nggak ada sih, standar kecil berapa tuh nggak ada. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi nggak? Izin bertanya, Bu. Iya. Tapi tadi yang binomial sama Poisson itu hasilnya nggak sama ya, Bu? Kemarin kayak waktu Iya, dipraktekin itu tapi sama. nggak sama. Di Binomial sama Poisson. Iya. Binomial sama Poisson itu nggak sama, biasanya selisih dikit banget. Kemarin yang waktu saya praktekin itu kan saya rounding supaya sama. Ya nggak sih? Iya, Bu. Di rounding ya kemarin. Ya, di rounding. Jadi sebenarnya hasilnya nggak sama persis. Itu saya rounding 4 angka belakang koma, jadi hasilnya sama persis. Kalau kalian ngerjain soal, nggak usah di rounding. Jangan di rounding. Berarti saya mengajarkan yang tidak baik ya. Di rounding itu saya tuh pengen membuktikan gitu kalau Poisson sama Poisson itu bisa menjadi pendekatan perhitungan binomial. Hasilnya tidak jauh berbeda untuk apa namanya? Untuk ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Tapi ya kalau ngerjain soal terus soalnya minta kerjakan dengan Poisson, walaupun itu binomial nggak usah lagi dibuktikan bahwa itu menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, tadi ada ketentuan soal deh kayaknya. Ntar saya bacain deh. Ntar. Mana ya? Jadi, ada pilihan ganda sama esai. Kan ada pilihan ganda sama esai. Waktu ujiannya 150 menit. Biasanya segitu ya? Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sama ya. Oh, berarti kalian sudah tahu lah ya ketentuan itu. Boleh pakai apa aja, boleh pakai kalkulator, boleh pakai komputer, boleh pakai notebook, terus boleh pakai coret-coretan. Di dinding juga boleh, di dinding kalau nggak ada di kertas. Terus, tapi untuk esai harus tetap ada jalannya. Jadi kalian pura-pura gitu nuliskan binomial 5C3 dikali 1/3 pangkat 3 dikali 2/3 pangkat 5, pangkat 2 sama dengan berapa faktorial per berapa faktorial dikali 1/3 pangkat 3 itu berapa dikali berapa 2/3 pangkat 4 itu berapa gitu. Sama dengan ujungnya pakai dari Excel juga nggak apa-apa. Tapi kayak ada penjabarannya. Coret-coretnya nggak usah, nggak apa-apa. Coret-coretnya itu maksudnya misalnya 5 faktorial terus kalian buat 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 3-nya dicoret ke atas. Saya nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi adalah 3 baris gitu. Terus kalau buat desimal saya minta 4 angka ya belakang koma. Oke, terus apa lagi deh? 4 angka belakang koma. Udah itu.
ada Berarti boleh dibuletin penjabaran. ya, Bu? Kalau Ya? 4 belakang semua berarti boleh dibuletin ya, Bu, yang kayak Poisson Iya, gitu. boleh buletin sampai 4 angka ya. Oh, maksudnya kalian mau pakai round atau buletin manual? Sama aja sih round sama. Oh iya, yang ininya ya. Normal distribution-nya udah tahu kan cara nyari normal distribution di Excel? Excel mana? Perlu dikasih tahu nggak? Nggak usah lah ya. Udah ada tabel. Canggihan tabel. Ini ya. Tadi itu apa sih? 175 ya. CX-nya sama dengan X rata-rata sama apa sih tadi? Standar deviasi. Saya 175, ininya 172 sama standar deviasinya tadi 29. Terus nyari normal. Ini tuh min sama standar deviasinya. Kemudian true ya, pakai yang true. Dapat itu sama nggak sih? Jadi nggak ada nilai Z-nya lagi, kecuali kalian mau nyari nilai Z-nya dulu, ya nggak apa-apa sih. Z itu berapa? Kurang rata-rata ya. Dibagi standar deviasi. Itu. Ini nilai Z-nya. Coba kita cari norm dari ini ya. Berarti ini udah 0, udah 1. Sama kan ya? Jadi kalau ini X-nya di... Kelihatan nggak sih? Kurang. Jadi kalau ada nilai X-nya, ada rata-rata dan standar deviasi yang bukan 0 dan 1, maka kalian langsung mencari normal distribution-nya kayak gini. Tapi kalau mau lihat nilai Z-nya dulu, maka nilai Z-nya dimasukin juga ke Excel dengan mu. Rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Terus pakai true karena dia kumulatif. Oke. Terus, oh kalau nak nyari nilai itunya juga bisa. Nyari nilai X. Gimana ya, tapi ya lupa. Coba aja ya. Normal inverse kayaknya. Ini probability-nya dibagi koma sama standar deviasinya. Coba. Ah ya, benar. Gitu ya. Jadi kalau mau coba-coba berapa nilai benarnya berapa, kayak perhitungan kita salah gitu. Kemudian mau lihat juga di Excel gitu caranya. Normal distribution sama normal inverse. Oh iya, kemarin ada yang nanya yang soal waktu itu. Nggak ada yang mau ngerjain nih soal waktu itu. Waktu kemarin. Minggu kemarin. Mau, Bu, mau nyoba. Coba-coba siapa? Tapi salah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kecuali kalau Ya. salah di penjara ya. Udah Iya, Bu. coba share screen ya. Biar Iya. lihat itunya sekalian caranya. Dapat nilai nggak, Bu? Pamrih ya, oke. Ini ya, Bu. Yang nomor 7 ya, Bu. Gimana sih? Oh iya. Apa, Iya Bu? udah share screen. Iya, ini. Kelihatan belum ya, Bu? Ya, kelihatan. Nah, langsung, Bu. Iya, boleh. Soalnya kan BPPK setiap triwulan menerima peserta diklat multimedia
berdasarkan data historis, peluang peserta diklat datangnya itu 0,8. Nah, terus jumlah peserta diklat yang mendaftar itu berjumlah 50, padahal kapasitas kelasnya itu sebesar 42. Lalu, sementara BPPK dituntut untuk memenuhi kebutuhan diklat semua usulan peserta. Tentukan yang pertama, peluang peserta diklat datang lebih dari 42. Nah, ini pakai binomial. N-nya 50 karena yang mendaftar 50. Lalu peluang suksesnya itu 0,8. Lalu peluang gagalnya 0,2 dan X-nya 42. Nah, kan yang diminta itu datang lebih dari 42. Jadi, saya pakai rumus yang true, Bu, yang kumulatif. Itu kan berarti yang diminta 42, berarti 42 ke bawah enggak diminta. Jadi, caranya nyari 42 ke bawah dulu dengan binom dis, kayak rumusnya ini. Terus nanti untuk cari lebih dari 42-nya, itu dikurangin. 1 dikurangin peluang kurang dari 42. Jadi nanti ketemu peluang lebih dari 42. Yang ini. Gini, Bu. Lalu, yang B, dengan perhitungan nilai wajar, yang ini agak ragu, Bu. Tapi ya udah. Benar kok, itunya maksimal. Itunya benar sih apanya. Rumusnya maksud saya. Dengan peluang nilai wajar, apakah BPPK perlu khawatir jika kapasitas kelas tidak cukup untuk peserta diklat? Nah, ini rumusnya, maksimal usual value-nya itu dari mean atau rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Standar deviasi. Ya, terus ini pakainya N-nya 50, terus menghasilkan maksimalnya 45 peserta, 40,65. Itu. Nah, untuk minimalnya sama, tinggal dikurangin aja, sehingga menghasilkan 34 peserta. Nah, jadi rentangnya itu antara 34 sampai 40, saya bulatin ke 46. Nah, untuk hasilnya saya agak ragu, Bu, karena ada 2. Yang pertama khawatir, karena kan udah melebihi rentangnya, yaitu 34 sampai 46. Terus yang kedua tidak perlu khawatir, karena dari hasil nomor A-nya, itu kan peluangnya 19%. Itu menurut saya kecil, jadi nggak perlu khawatir kalau kapasitasnya kurang, gitu, Bu. Itu yang saya ragu, kenapa peluangnya kecil ya? Yang mana, Bu? Nggak tahu. Kenapa ya, Bu? Ada yang punya jawaban lain nggak? Nggak, saya mikirnya, saya nggak tahu benar apa salah, maksudnya saya belum ngitung gitu. Tapi peluang dia datang itu 0,8. Ya nggak sih? Iya. Nah, sementara, coba lihat soalnya. Saya nggak lihat sih. Diklat datang sebesar 0,8. Nah, jumlah pesertanya 50. Kemungkinan datangnya 0,8. Dia nanya, berapa peluang peserta diklat datang lebih dari 42? Tapi, hasil kamu, dia peluangnya yang datang lebih dari 42 sangat kecil. Itu membuat saya ragu sih. Ada yang punya jawaban lain? Makanya aneh. Kok kecil? Coba kamu cari XNP dari 42 sampai 50, kemudian dijumlahkan, tapi pakai false. Satu-satu ya, Bu? Iya, coba XNP-nya kayak saya buat gitu. Atas XNP, tapi satu-satu cari 42, 43, 44, sampai 50 X-nya. Nggak usah dari 0. Jangan dari 0. Oh, dari 1. Dari 42 aja. Dari 43, sorry. Oh, 43 ke 50. Iya, 43 ke 50.
43 Tulis dulu. berarti Ya udah nggak apa-apa. Kamu ini aja dong. kenapa Bu? Ya udah deh tulis dulu. Ntar gua merusak. Trialnya 50, probability-nya 0,8. Iya. 0,8 false. False. Iya. Nih. Sampai 50 ya, Bu? Iya. Kalau segitu juga berarti benar. Bener Bu, udah nyoba Bu. Udah. Itu udah nyoba. Iya. Siapa tuh? Ya, jadi kamu urut aja gitu. Tulis X, tulis N, tulis P. Kemudian X-nya 43 sampai 50. Jadi ditarik kayak saya kemarin. Oh. Tulis itu 44. Nah, tulis 44, 45, dan seterusnya. X itu tulis. Nah, ya. Oke. 46. Nah, tarik terus. 48, 49, 50. Lalu, Nah, ini langsung bisa ditarik, Bu. 43-nya kamu ganti. 43, enggak, sorry. H13, enggak, bukan di bawah. H13. Oh, H13, 43-nya kamu ganti dengan sel H12. oh. H12. Iya, Oke. udah. Udah. Enter. Tarik. Gini. Terus dong. Nah, ya. Sudah? Jumlah sama ya? Nggak kelihatan. Oh ya, kelihatan nih. Bentar. Sama. Oke. Ya berarti emang segitu ya peluangnya. Ya, ke bawah lagi. Jadi gini, kalau usual value itu, pakaikan teori Chebyshev. Rentangnya yang datang 34 sampai 46. Teori Chebyshev bilang kalau dalam data mu min 2 standar deviasi sampai mu plus 2 kali standar deviasi itu besarnya adalah 75%. Berarti 75% akan datang orang 34 sampai 46. Sementara kapasitas mereka 42 ya. Menurut saya sih harus khawatir lah sedikit. Gitu. Tapi memang meragukan yang dari A. Khawatir sedikit ya, Bu? Oke. Khawatir sedikit. Di itu ya, di soal bilanglah. Tapi mungkin bisa kalau 4, dia kan kapasitasnya 42 ya. Kalau lebih-lebihnya itu adalah 46, berarti lebihnya 4. Ya nggak apa-apa lah ya, 4 doang. Bisa pakai tambahan kursi atau apa gitu. Nggak usah diceritain juga. Boleh lah ya, Bu, tambahan 4. Iya. Ya. Lalu ini yang C lebih ragu lagi, Bu. Kenapa? Karena ini kan dia mintanya banyak. Minta yang datang 42, yang 5 terlambat, dan sisanya tidak datang. Berarti sebarannya apa? Ini multinomial itu bukan ya, Bu? Iya, betul. Berarti Lalu, nah, tapi nyarinya pakai binomial satu-satu gini, Bu. Terus dijumlahin, nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Cari pakai multinomial. Coba cari pakai multinomial sekarang. Gimana ya? Ya, Nggak apa-apa pakai berapa faktorial per berapa. Dia mintanya berapa. Coba lihat deh soalnya saya gampang. Iya. Ini.
Misalkan terdapat peluang peserta terlambat datang 0,05. Berapa peluang 42 peserta diklat datang, 5 peserta diklat terlambat datang, dan sisa diklatnya tidak datang. Ya udah pakai multinomial nggak apa-apa, bentar. Peluang 42 dia pengen datang, 5 peserta diklat terlambat datang, dan sisanya tidak datang. Berarti dia tetap 50 ya? Iya. 4, 5 sama 3. Ya udah benar. Cari aja pakai multinomial. Yang terlambatnya 0,05. Oh, berarti satunya dia cuma diketahui peluang datang kan? Datangnya 0,8, terlambatnya 0,0. Iya udah benar. 3 tidak datang, 0,15. Iya. Nah, terus yang bingung gimana? Iya. Yang faktorialnya, Bu. Tadi gimana, Bu? Multinomialnya. Ya, 50 faktorial per 50. 42 per 5 per 3. 42 faktorial. 50 faktorial ya. 50 faktorial. Terus Dibagi. 4 dibagi. Coba Bentar cari ya, Bu. deh. Langsung Faktorial aja. caranya. Ya. Cuman dibagi X1, X2, X3-nya itu kan? Iya. 50 faktorial. Ya, coba saya cariin faktorial pakai Excel gimana ya? Ini bukan ya. Dibagi 42, 5 faktorial sama 3 faktorial ya, Bu. Yoi. Fak. Ternyata fak. Iya kan FACT itu ya, Bu? Iya. Dari 50. Kok 5? Itu berapa sih? Berapa terus dikali 0,8 pangkat 42. Dibagi. Dikali. Yang mana, Bu, yang dikali? Itu kan baru faktorialnya kan? Iya, 50, 42, 53. Ya, 0,8 pangkat 42-nya juga. 0,8 pangkat 42. Oh, tapi dia nggak jadi, tunggu bentar, saya lagi nyari. Berapa 0,05 sama 0? Pangkat. Oh iya, bisa tuh. Kaliin dong. Dah? Dah lagi. Sampai mana? Itu kan baru sampai faktorialnya. Ya nggak? Halo? Halo? Ini siapa? Halo? Devita Chandra?
Katanya Halo? lagi bener, Bu. Devita connecting itunya Zoom-nya. Oh iya, tungguin deh. Udah belum? Kayaknya multinomial pasti bisa pakai itu deh. Ntar cari. Maaf Bu, ada masalah jaringan tadi. Oh iya, udah jaringannya sudah bekerja kembali. Sudah? Coba deh. Mana? Oh iya, belum share screen ya. Oke, multinomial bisa juga kali pakai Excel, tapi saya nggak tahu sih caranya. Belum pernah nyari-nyari juga. Nah, itu kan baru faktorialnya tuh, Devita. Ya. Nah, kita kan harus kali P1 pangkat X dikali P2 pangkat X dikali P3 pangkat X gitu kan ya, kalau Ya. multinomial. Nah, sekarang kamu Ya. kalikan tuh peluang pertama 0,8 Pangkat pangkat 42. ya, Ya. di bawah coba 0, ya Udah. udah bawahnya udah, Di, oke. udah. Coba Lalu kalikan oh ini sama, dikalikan. sama Oh, dengan itu iya. kali Hasilnya. L. Oh Udah. udah ya. Oh ini. Nah gitu ya. Oh iya Bu. Nah Sudah. jadi kalau misalnya artinya apa? Kalau lebih dari 3 peluang, ada yang datang terlambat dan ada yang tidak datang, berarti diselesaikan dengan apa namanya multinomial ya, tetap itu. Beda nggak hasilnya? Kalau kamu tadi yang pertama gimana nyelesainnya? Coba ceritain dulu kali aja logis gitu kan. Kayaknya nggak logis sih Bu. Tapi ya dicoba ya Kamu Bu. jangan menyerah, jangan pesimis. Sebenarnya Jadi. kayak kamu ngerjain, ntar ya kalian kalau mengerjakan tugas akhir, tesis, skripsi, apapun itu. Banyak yang nggak logis, yang kesalahan kita itu pasti banyak di dalam situ. Nggak ada lah penelitian atau riset itu yang sempurna 100% itu nggak ada. Tapi ketika kalian bisa defense, bisa mempertahankan itu, sebenarnya itu udah jauh lebih baik lah. Menggunakan logika peneliti. Peneliti itu selalu benar. Jadi ekonom itu bukan orang yang bisa memprediksi
masa depan. Bukan ekonom itu bukan orang yang bisa memprediksi berapa GDP triwulan 4 besok. Bukan itu. Berapa forecastingnya gitu, bukan. Katanya, tapi dia adalah orang yang bisa memberikan alasan kenapa itu tidak sesuai dengan prediksinya. Gitu. Ngerti nggak? Saya prediksi misalnya triwulan depan ekonomi Indonesia akan negatif, akan resesi lagi kita ya, akan negatif lagi. Nggak taunya triwulan 4 itu tidak negatif, tapi saya bisa berargumen kenapa ternyata itu jadi positif gitu. Ketika argumen saya diterima oleh khalayak ramai, oleh masyarakat, oleh pemerintah, semuanya, nah, itu sudah lebih dari baik gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa defense kenapa kamu pakai binomial, sayangnya ujian itu nggak pakai defense. Jadi ya salah tuh salah gitu. Benar itu adalah benar, itu salahnya. Beda sama nanti kalian tugas akhir. Nah, coba sekarang kayak, misal ini tugas akhir, kamu defense dong, kenapa kamu pakai binomial? Ceritanya gimana? Iya, Bu. Tapi nggak terlalu berdasar ya, Bu. Jadi defense-nya nggak kuat juga. Tapi ya udah. Karena atasnya tadi pakai binomial, jadi bawahnya pakai binomial gitu. Oh gitu. Iya, alasannya cuma itu, Satu Bu. soal beranak itu punya satu sebarang yang sama ya. Iya. Boleh, Iya, dia punya. Ya ada nyambungnya dikit nggak apa-apa ya, Bu. Ya, Terus, apa-apa. terus kan yang Terus gimana? ini pakainya false, jadi dicari satu per satu. Kan 42 yang datang. Jadi 42 dari 50 dikalikan peluangnya, terus false karena tepat 42, bukan kumulatif. Lalu yang terlambat 5 dari 50 dikalikan peluang terlambatnya, sehingga peluangnya ini, kalau 5 terlambat. Lalu kalau 3 tidak datang, sama. Ini 3 dari 50 dikalikan peluangnya. Terus peluangnya ini. Lalu muncul kebingungan. Udah muncul 3 ini terus diapain? Iya. Terus akhirnya saya ngide aja. Dijumlahin atau dikalikan. Gitu. Oh, akhirnya dijumlahin apa dikalikan? Dua-duanya. Tapi hasil kali-kali kamu itu mirip loh. Iya kan, Bu? Nah, lumayan kan, Bu? Lumayan lah, ada mirip-mirip sedikit gitu. Nah, kalau dijumlahkan itu 21%. Kalau dikalikan kan lebih kecil. Jadi, ya inilah angkanya. Gitu, Bu. Ya. Alasan satu kamu tadi ya saya terima lah, karena satu soal kira-kira sama distribusinya. Walaupun itu suka-suka yang buat soal ya. Nah, alasan kedua itu, kamu tuh kayak bikin rumus sendiri. Iya. Emang binomial cuma butuh NXP. Tapi coba kamu logikakan. Kalau misalnya yang datang, peluang, kalau misalnya P adalah peluang sukses. Peluang sukses yang pertama boleh peluang sukses datang. Berarti yang satunya tidak datang. Terus peluang sukses yang kedua, peluang sukses terlambat. Terus yang satunya apa dong? Tidak terlambat, tidak ada di pilihan soal. Nah, yang kedua peluang sukses tidak datang. Oke, yang satunya adalah peluang gagalnya tidak datang. Nah, missing di yang 5. Kalau kamu pakai ini terus dijumlahkan, saya sih belum pernah mengajarkan 3 peluang kemudian bisa dijumlahkan dengan distribusi yang berbeda. Coba kalau ada peluang-peluang lainnya, terus kamu jumlahkan semua, itu mungkin akan lebih dari 1. Jadi udah menyalahi kaidah peluang, menyalahi kaidah rumusnya juga ya. Kalau dikalikan, salah juga, cuman mungkin kalau kamu jadi peneliti metode baru ya, mungkin akan terbentuk itu satu sebaran normal baru gitu. Mungkin. Gitu. Jadi
Alasan 1 terima, 2 tidak terima ya. Gak apa-apa Bu, lumayan. Gak apa-apa. Nilainya 95 deh. Makasih Bu. Sudah Bu, saya stop share-nya ya. Iya, ya. Ya, jadi soal-soal itu ya soal-soalnya sebenarnya nggak akan jauh-jauh dari situ. Sebenarnya mungkin kalau saya sih biasa aja buat soal nggak tahu yang lainnya, dan saya juga kurang tahu soalnya berapa gitu. Mungkin nanti saya akan cari tahu. Kemudian untuk esai mungkin bisa dimaksimalkan. Untuk pilihan ganda nggak mungkin kalian tidak bisa. Menurut saya kalau pilihan ganda itu kan bisa mencari di mana saja, bisa ini, bisa itu. Kalau selama ada pilihannya, berarti menurut saya itu benar gitu. Nggak juga sih ya, bisa juga salah. Nah, tapi yang perlu saya tandain gini, saya akan mempelajari berdasarkan data, kalian berdasarkan data. Ketika saya membuat kuisis itu, saya juga melihat sebaran kebenaran kalian. Nah, saya mencoba membandingkan statistik nilai kalian dengan nilai sebelah. Kalau menurut saya kurang berhasil ketika mengajarkan teman-teman kelas ini. Ini berapa? 50. 509 apa 507? 9, Halo? 509. 9. Nah, saya mencoba membandingkan 507 dan 509. Untuk 509 itu persoalnya, misalkan soal 1, itu selalu yang benar bisa kurang dari 50%. Gitu. Nah, saya berasumsi tadi ya, karena kalian kelas awal yang saya ajar, saya berasumsi soal saya sulit. Oh, masih kesulitan ya soalnya. Perasaan saya sih sudah gampang gitu. Masih kesulitan ternyata soalnya. Nah, tapi saya kasih soal yang sama kelas sebelah. Ternyata kelas sebelah bisa persoalnya bisa yang benar itu lebih dari 50%. Bahkan untuk soal-soal mudah mungkin mereka paling yang salah 1-2 orang gitu. Nah, menurut saya teman-teman 509 harus lebih teliti lagi gitu dalam mengerjakan soal. Belajar lebih banyak lagi gitu soal-soalnya. Gitu sih menurut saya. Tapi banyak faktor ya, banyak faktor. Kalau kesalahan itu ya 1 tidak tahu, 2 lupa, mungkin 3 memang kunci jawaban saya misalnya ada yang salah jadi kalian copi-copi aja gitu kan. Terus ya itu saya terima, kemudian bisa lagi internet bermasalah atau yang lain-lain ya memang bisa jadi, tapi saya cuma melihat dari datanya itu aja ya gitu. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi. Oke? Oke nggak nih? Oke, Bu. Ya, gini ya. Tumben kamu oke, biasanya kamu nggak oke. Ya udah ya. Kalau ada pertanyaan lagi nggak? Tadi kamu siapa ya, Devita? Kamu absen berapa? Absen 5. Oh 5. Ya Bu, makasih Ya, udah. Bu. Ya, segitu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, boleh. Atau bisa lewat WA juga boleh. Jam berapa sekarang? Udah jam 12. Padahal saya rencananya hari ini mengajar 1 jam sampai 1,5 jam saja. Ya udah, segitu aja ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu dengan kuis atau soal-soal lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Bu. Waalaikumsalam, makasih.